Hari ini kan kalau Akang mau dibalikin, mau jadi yang selalu diberi atau yang mau memberi? Kalau Kulinawan itu tidak hanya ide, tapi dia langsung dilakukan, eksekusi. Saya jadi buruh melamar, tapi ada biayanya nih. Ketika mereka santri itu dididik dengan nilai-nilai keagamaannya, tapi di sisi lain nilai-nilai usahanya juga. Pasangan AA ini bukan hanya sebatas di baliho tuh dia rendengan gitu. Iya. Kadang-kadang setiap ada masalah itu, tangan hitamnya pasti bupati nih. Nah wakil nih nggak kena sorot. Di kedaulatan itu di tangan pemimpin itu, bagaimana pemimpin itu hadir. Ini program lagi trendy. Trendy itu pesantren melek digital. Menjadikan masjid dan pesantren sebagai lokus pembinaan dan pemberdayaan multisektoral dari agama, sosial, ekonomi, dan digital. Ini apa yang melandasi? Kenapa harus masjid dan pesantren jadi lokusnya sih, Kang Andreas? Kenapa harus masjid? Sebetulnya kan itu adalah satu lingkungan yang baik. Betul. Terus kenapa sih harus santri, pesantren? Gitu. Di Sukabumi itu banyak pesantren. Ya, banyak banget. Ya kan? Banyak banget gitu pesantren kan, ribuan gitu. Nah, ketika mereka santri itu dididik dengan nilai-nilai keagamaannya, tapi di sisi lain nilai-nilai usahanya juga. Kan itu salah satu sunnah Rasul, berdagang. Kenapa nggak kita bantu mereka untuk bangkit? Terus kenapa dibilang digital? Hari ini ada nggak sih yang nggak ngomongin digital? Iya, Kang Andreas saja pasti cari di Google. Nah itu, betul kan? Artinya siapa sih yang nggak butuh digital hari ini? Tinggal bagaimana cara memanfaatkan itu dengan baik dan terarah. Kita bimbing mereka, kita arahkan mereka gitu kan. Contoh misalnya begini, dulu ini masih konsep konvensional nih. Kita cari dalam kolonial, ya kan? Kalau kita mau usaha, kita harus cari tempat lokasi yang strategis, ya kan? Betul. Ya kan? Terus misalnya banyak kerumunan, gitu kan? Dari situlah lokasi usaha yang bagus. Sekarang di TikTok, di rumah, itu kan digital. Nah, terus kenapa kita harus tabu dengan digital? Makanya kadang-kadang tinggal bagaimana caranya kita menggali potensi itu dengan baik, dengan hal-hal yang positif pastinya. Tapi dengan catatan mereka harus diarahkan, gitu kan, supaya apa nanti jauh lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi. Gitu. Oh itu teman-teman, berarti mengapa masjid dan pesantren? Karena masjid adalah tempat yang baik. Di Sukabumi banyak santri ya. Sukabumi, Cianjur tuh, waduh, saya kemana-mana tuh pada pakai sarung. Kemana-mana. Artinya hajinya oke gitu kan, tapi nanti dia konsep usahanya juga harus bagus. Sehingga ekonomi di pesantren juga tumbuh. Ada begitu. Nah ini ada program Bela Buruh, teman-teman. Bela Buruh ini meningkatkan kesejahteraan buruh, terus mengupayakan kenaikan upah setiap tahun, terus menjamin, mengupayakan dan memastikan agar setiap buruh itu mendapat semua program jaminan sosial. Nah ini mau dibentuk tim khusus atau memecut dinas terkait atau bagaimana Kang agar ini program ini tuh jalan Bela Buruh ini? Kalau pemerintah itu di situ pertama yang kita bedah adalah apa sih yang selama ini masih belum terselesaikan. Nah nanti kita bedah dulu tuh di situ. Tentunya dengan dinas terkait. Kemudian setelah kita bedah kasus itu baru kita mulai menentukan kebijakan. Nah, setelah menentukan kebijakan baru kita dalam bentuk pengawasan. Itu sih sebetulnya step-stepnya. Jadi kalau terkait dengan hak buruh dan lain sebagainya, ya pastinya kan tadi kita harus balance nih, harus seimbang. Bagaimana caranya pengusaha happy? Nah, buruhnya harus happy dulu. Juga ya. Gitu. Tadi yang pertama itu yang pertama itu ya. Betul. Mau diterapin nih sama buruh-buruh sekarang ya. Harus happy dulu buruhnya ya. Harus happy dulu buruhnya. Itu. Tapi dengan sejahtera itu tadi cukup. Bukan berarti cukup. Besar ya. Gitu. Repot juga pengusaha kalau gitu nanti kabur. Kalau pengusaha kan gini, pengusaha itu dengan mudah mencabut investasinya sebetulnya. Gitu. Kalau dia lihat dari struktur upah yang terlalu tinggi, tidak terjangkau mungkin oleh pengusaha tersebut. Tapi kita bagaimana menciptakan ekosistem keseimbangan itu sebetulnya yang paling bagus. Ke depan tantangannya sih seperti itu pastinya. Kang, itu kan program untuk buruh. Nah banyak keresahan juga nih Kang Andreas yang mau jadi buruh melamar tapi ada biayanya nih. Nah kan ada calon pabrik, ini keresahan masyarakat Sukabumi banyak Kang Andreas. Itu tanggapannya apa Kang Andreas? Ya, tadi terkait dengan pengawasan. Pengawasan. Dinas terkait gitu kan.
Nanti kita berikan edukasi dan juga kita berikan penyuluhan. Ya kalau memang tidak bisa ditertibkan maka kita akan menggandeng APH. Itu kan yang sudah terjadi biasanya seperti itu ya. Ada tindakan-tindakan dari aparat penegak hukum sebetulnya. Ranahnya di situ. Tapi sebelum melangkah ke situ kita harus kasih penyuluhan, kita kasih arahan. Janganlah kasihan gitu ya. Iya, karena ini kan keringat orang gitu kan. Kenapa sih harus seperti itu? Mereka lagi butuh, ternyata malah jadi dimanfaatkan. Gitu. Itu yang ke depan harus kita lakukan pengawasan dan kita tertibkan pastinya gitu. Itu teman-teman tentang itu keresahan yang saya setiap kalau cerita sama teman-teman di lapangan itu selalu muncul teman-teman. Ya, saya juga sering dengar itu. Iya kan, Kang Andreas ya. Mudah-mudahan beres lah. Amin. Nah Kang, setiap kebijakan itu kan tanda tangannya di bupati nih. Iya. Setahu saya di bupati lah. Terus ada sekda juga tanda tangan di situ kan mengetahui. Nah kadang-kadang setiap ada masalah itu kambing hitamnya pasti bupati nih yang disalahkan ya. Setiap ada kejelekan lah, keburukan tuh tentang kebijakan segala macam. Nah wakil nih nggak kena sorot. Saya mah ban serep lah istilahnya gitu kan. Nah ini ketika Kang Andreas terpilih akan seperti itu kah atau bagaimana? Iya. Jawabnya sebetulnya dengan undang-undang. Tugas Tugas bupati dan wakil bupati sudah ada di undang-undang. Tugas wakil bupati cuma satu, membantu tugas-tugas bupati. Itu konteks secara undang-undang gitu. Artinya kita tidak bisa bilang ban serep, memang undang-undangnya seperti itu. Tapi sebetulnya begini, peran wakil itu bisa, artinya memang secara pertanggungjawaban pasti pimpinan lah, ya, gitu pimpinan, kan. Ya. Tapi kan sebagai wakil kita memberikan masukan, membantu, itu kan luar biasa sebetulnya. Ada hal-hal yang memang kita tuh memang pasangan, nggak bisa pisah gitu. Dan ke depan komitmen Asep Djapar dengan Andreas itu memang waktu itu kita ajakan Pak Asep Djapar itu, yuk kita bareng-barang. Ketika kita menentukan regulasi dan lain sebagainya, yuk kita bareng-bareng. Kita pengen tunjukkan bahwa pasangan AA ini bukan hanya sebatas di baliho tuh dia rendengan gitu. Iya. Setelah yang disobek tuh bisa pisah gitu ya. Ini tetap nyatu. Tapi tetap nyatu. Artinya kita bersama-sama gitu kan. Perlu baik itu dari kolaboratif sistem pemerintahannya maupun nanti terjun ke lapangan itu tetap kita komitmen kita bersama-sama. Gitu. Ketika ada kejelekan pun berarti bersama-sama juga. Iya pastinya dong, kan gitu. Masa iya sih? Enaknya, susahnya nggak mau gitu ya, kan? Tapi insya Allah jangan sampai ada kejelekan. Gitu, kan? Makanya kita perlu kerjasama yang baik. Biar Biar seirama gitu kan. Biar seirama. Walaupun tetap pertanggungjawaban itu ada di bupati, bukan di wakil bupati. Tapi paling tidak kita semampu saya membantu Pak Asep Djapar untuk memperingan kerjaan-kerjaan beliau yang begitu besar sebetulnya dan begitu berat. Sukabumi luas banget gitu. Nah, Kang, ada program lagi Sukabumi Endah, teman-teman. Sukabumi Endah itu pengembangan pariwisata berbasis kearifan budaya lokal. Nah, pengembangan itu kan berarti ada potensi. Nah, emang ada potensi yang Sukabumi banget berarti kan berbasis kearifan lokal itu yang belum optimal dikembangkan menurut Kang Andreas itu? Sebetulnya kalau kata-kata belum optimal pasti terus akan seperti itu. Karena gini, dalam prinsipnya kalau contoh di medan pertempuran bukan seberapa besar pasukannya, seberapa banyak pasukannya, tapi lebih siapa yang bisa bertahan terhadap perubahan-perubahan itu. Gitu. Ya, jadi tentang konsep itulah kita harus terus move, bergerak, adaptif gitu. Jadi jangan sampai monoton gitu. Kenapa harus kita terus gali? Kenapa kita harus terus penyesuaian gitu? Ya karena memang seperti itu. Gitu. Sebetulnya bukan yang kemarin itu nggak baik, gitu kan. Tapi terus kita tingkatkan lagi, gitu. Terus kita tingkatkan tentang budaya. Sebetulnya kalau tidak salah kemarin saya sudah dengar ada yang disahkan tentang perda budaya itu baru. Saya belum tahu ini teman-teman. Bisa dicek nanti di Perda Sukabumi ya. Sukabumi betul tentang budaya. Kan budaya di Sukabumi itu banyak sekali yang memang ikonik Sukabumi gitu kan. Seperti misalnya gini, contoh
bicara vibes-nya gitu, suasananya, ya kan? Iya, suasananya itu Suasananya benar. Sukabumi itu harus seperti apa sih? Gitu. Iya, Itu yang belum dapat iya, menurut iya, saya iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kita datang ke Sukabumi itu yang seperti apa sih gambarannya? Gitu. Kalau misalnya Akang pergi ke Bali, begitu turun di bandara udah terasa, saya di Bali, gitu kan? Benar. Kita pengen begitu. Wah, saya di Sukabumi nih, gitu. Itu yang mungkin nanti ke depan kita dorong lah. Dorong ke situ ya. Tentunya dengan budaya lokal Budaya ya. lokal, Gitu. lokal. Terus kearifan lokal yang kita angkat. Benar juga benar. Sukabumi itu malah macet. Nah, sekarang yang mudah-mudahan jalan tol inilah. Gitu. Mudah-mudahan ada tergantikan jalan macet. Jadi orang merasakan sesuatu yang nanti ditawarkannya oleh Kang Andreas ya. Nah, teman-teman ada beberapa program seperti Sukabumi Lecir, Generasi Mencrang, terus Pemuda Berkarya, Satu Desa Satu Dokter, Bumi Sakinah, dan Desa Mandiri, yang insya Allah saya akan bahas dengan Kang Asep Japar, karena kan Kang Asep itu latar belakangnya sebelumnya dinas PU ya. Nah, itu mungkin saya akan bahas dengan Kang Asep insya Allah. Nah, Kang Andreas, pemimpin berdaulat itu apa menurut Kang Andreas itu? Pemimpin berdaulat? Wah, ini pertanyaan yang keren. Jadi pemimpin yang berdaulat itu adalah pemimpin yang bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik terhadap masyarakatnya. Jadi kedaulatan itu di tangan pemimpin itu bagaimana pemimpin itu hadir memberikan sebuah kebijakan-kebijakan yang memang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Khususnya masyarakat Kabupaten Sukabumi. Nah, disitulah pemerintahan harus hadir, pemimpin harus hadir, sehingga apapun itu bentuk keresahan, keluhan dari masyarakat itu bisa kita tampung, kita bisa urai dan bisa kita selesaikan dengan baik. Itu tentang kedaulatan pemimpin menurut saya. Dan yang paling penting dari sifat pimpinan itu, karakter itu adalah tentang amanah. Amanah. Besar sekali tanggung jawabnya dan pertanggungjawabannya. Sampai ke akhirat itu. Iya. Ngeri bos. Sorry nih ngomongin begini karena saya mewakili milenial dikit lah gitu kan. Iya benar. Ngeri. Ngeri. Nah, itu berarti pemimpin berdaulat. Pemimpin berdaulat itu sebenarnya. Artinya pemimpin harus hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Gitu. Masyarakat jangan hilang. Nah, Kang Andreas, sekira di depan ada masyarakat Kabupaten Sukabumi, ada pesan-pesan nggak buat mereka? Oke. Untuk warga Kabupaten Sukabumi, yang pertama, kita mau menghadapi pemilihan pimpinan di Kabupaten Sukabumi. Gunakan hak suara itu dengan baik dan bijak. Dan pilihlah pemimpin yang tepat. Dengan melihat program-program yang betul-betul nanti bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan di masyarakat itu sendiri. Kita melihat bahwa fenomena pilkada ini sudah sebentar lagi masa-masa puncak, masa-masa pemilihan. Ke depan masyarakat Kabupaten Sukabumi harus memilih pemimpin itu secara cerdas, gitu. Karena dengan memilih secara cerdas, maka itu akan membawa perubahan-perubahan nanti di Kabupaten Sukabumi, khususnya ketika bicara pasangan AA, Asep Japar Andreas, melanjutkan kebaikan, maka ada hal-hal yang baik, kenapa tidak dilanjutkan? Kan begitu. Kemudian hal-hal yang baik itu adalah hal yang positif, gitu. Kenapa kita harus takut dengan hal-hal yang positif, gitu? Ketika melanjutkan, maka akan ada peningkatan nanti ke depannya. Nah, itulah yang menjadi sebuah program ke depan, bagaimana caranya mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang mubarokah, maju, unggul, berbudaya dan berkah. Gitu. Ketika udah ngomongin berkah, berarti sudah semuanya akan selesai. Nikmat, gitu kan. Nanti gitu. Oke, itu teman-teman podcast saya dengan Kang Andreas. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman dan masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam memilih pemimpin Kabupaten Sukabumi ke depan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.